Kemudian mengenai pertumbuhan. Ini udah jelas ya, secara milih mainan sudah, apa gunanya bermain, kemudian pada tahap apa dan sebagainya. Nah sekarang kita bicara hal yang penting. Yuk lanjut. Nah tulang anak itu tumbuh tidak hanya panjang saja. Dia juga bertumbuh arahnya. Kemudian dia tumbuh juga diameternya. Gitu ya. Jadi tulang, kalau kita lihat tulang panjang, tumbuhnya itu di ujung. Jadi kalau lengan saya begini, dia numbuh di sini, di ujung atas dan ujung bawah. Bukan di tengah. Bukan. Jadi di ujung tulang. Jadi ujung bawah namanya epifisis dan ujung bawah dan ujung atas, bukan di tengah. Ya. Kemudian kita lihat di sini, ini tungkai bawah ya. Saya fokus di tungkai bawah saja. Bahwa pertumbuhan yang paling besar itu persentasenya adanya di lutut. Ya. Pertumbuhan yang paling besar, jadi yang berpotensi panjang yang paling kencang itu di lutut. Sehingga pada anak-anak pada masa pertumbuhan kalau terjadi sesuatu di lutut itu perlu mendapat perhatian lebih oleh dokter biasanya. Karena lutut itu memegang peran yang sangat besar. Kalau kita lihat di sini yang sisi kanan itu bertanggung jawab terhadap 65% dari panjang tungkai. Yang panggul itu 17%, kalau yang kita lihat ya terhadap seluruh panjang tungkai. Yang di bawah ini 18%. Artinya tulang itu numbuh di sini dan di bawah. Ya. Nah, bagaimana biar dia numbuh? Di samping nutrisi, makanannya harus bagus tentu saja, harus ada tekanan. Tekanannya bagaimana? Tekanannya harus di sini, di epifisis ini. Jadi numbuhnya enggak kurang kuat di sini, ya. Nah, bagaimana caranya? Harus ada tekanan yang tegak lurus terhadap epifisis. Jadi pada anak yang seharusnya sudah bisa lari dan berdiri, menumpu, kemudian kita kembalikan duduk, maka tulangnya nggak numbuh. Ya, nggak numbuh tulangnya. Karena harus ada tekanan, itu prasyarat yang udah begitu. Ya. Kemudian kedua, harus ada tarikan. Kalau misalnya lengan saya begini, di sini ada namanya biceps, maka otot itu akan menempel di sini ujungnya, namanya origo, dan menempel di sini, namanya insersio. Harus ada tarikan. Ya, narik gimana? Kalau dia kontraksi, memendek, narik tuh, dari sini narik. Kalau saya luruskan, yang belakang yang narik, jadi lurus. Jadi ada dua hal, harus ada tumpuan, harus ada tarikan otot. Contohnya, kenapa pada anak yang naik sepeda, yang lebih dominan apa? Tarikan otot. Kemudian anak itu lari, maka yang berperan adalah tumpuan. Ya, ini yang menjawab kenapa ada salah satu produk aku nggak nyebut yang akan tulang wanita akan kuat kalau berjalan berapa langkah? 10.000 bukan 1.000, 10.000 langkah. Karena kalau berjalan 10.000 langkah berarti ada tekanan-tekanan yang kemudian membuat tulang itu kuat, tapi harus dibarengi dengan nutrisi.
Ya, jadi kenapa anak itu setelah bisa jalan masih terus harus kesananya harus berkembang. Karena kalau tidak melakukan itu tulangnya tidak numbuh, ya. Nah, kalau kita lihat gambar di sini pertumbuhan tulang, satu lagi adalah arah. Arah. Jadi kalau misalnya pada saat sudah duduk, posisi duduk demikian, ini kan menumpu, ya, numpu di sini. Tapi kemudian anak itu duduk dengan W sitting, huruf W demikian. Pernah lihat? Ya, huruf W. Maka arah pertumbuhan tulang juga akan berubah. Ya, arahnya berubah. Nah, jadi dari sini kita dapatkan bahwa pada setiap tahap perkembangan itu pertumbuhan juga akan bekerja juga, pertumbuhannya harus pada pola gerak yang benar. Oke, pola geraknya harus benar, nanti saya akan jelaskan. Jadi namanya tumbuh kalau pola geraknya salah, tadi apa tuh? Kalau pola geraknya salah, tekanannya salah. Tarikan ototnya salah. Jadi akan bekerja nanti apa? Pertumbuhan tulang arahnya juga salah. Oke, nah yuk lanjut. Ini dia. Ini yang normal, ini sesuatu yang normal. Kalau kita lihat gambar paling kiri, itu kenapa kemudian seperti huruf O? Karena sistem di panggul, sistem di tulang belakang, memang satu sistem ini belum matang. Karena kemampuan saat itu baru bisa baring. Oke. Nah, kemudian usia 18 bulan lurus. Ya. Karena itu terkait dengan perkembangan di tulang belakang, di panggul, kerja otot dan sebagainya. Umur 3,5 tahun sedikit X. Ya, sedikit. Yang itu ada sudut besaran sudutnya. Kemudian umur 7 tahun lurus lagi. Itu artinya ada perubahan arah pertumbuhan. Ya, yang bisa dijadikan pegangan adalah jangan sampai pada saat lahir X. Kalau saat lahir X berarti masalah. Ya, atau setelah usia 18 bulan masih O. Itu ada masalah. Itu aja pengen. Tapi kalau misalnya bingung-bingung udah datang aja ke dokter deh. Gitu ya. Kalau misalnya sangat masif ya harus datang ke dokter. Karena harus diperiksa secara menyeluruh. Nah, begitu juga tulang belakang. Ini semua saya jelaskan ada kaitan nanti dengan bagaimana bijak memilih gendongan. Ya, ini gendongan macam-macam nih, jadi saya pelan-pelan loh ya di sini ya. Pada saat lahir maka tulang belakang itu akan C curve, huruf C. Ya, huruf C. Kemudian secara bertahap ini, kemudian umur 4 bulan mulai membentuk lengkung di daerah leher. Mulai bentuk lengkung gitu, leher. Karena kalau normal dewasa gimana? Ini kan di depan melengkung namanya lordosis, ini kemudian kyphosis, ini lordosis, ini adalah yang dewasa. Kemudian usia 7 sampai 10 bulan pada saat kemudian mulai bisa merangkak, mulailah muncul di sini lebih jelas nyebutnya lebih ke lordosis ya, di sini masih posisi 7-10 bulan. Nanti begitu kemudian bisa berjalan, mulai muncul yang lebih jelas, di sini mulai ada lordosis, kyphosis sedikit mulai lordosis. Jadi tulang belakang pun memiliki arah perkembangan yang beda. Jadi tungkai tadi kita udah belajar, tungkai mulai O, lurus, X. Begitu juga tulang belakang ya. Nah terus
Lanjut. Nah, begitu juga lutut yang melengkung begini. Pada prematur memang akan demikian posturnya. Ya, jadi popliteal angle ini kita hitung berapa melengkungnya. Ini yang menjawab kenapa pada bayi baru lahir nggak boleh dipaksa, dibedong, siap gerak. Karena akan mengganggu pertumbuhan tidak hanya panggul, tapi juga lutut dan tungkai bawah. Oke, termasuk tulang belakang. Setuju? Mana dilempangin begitu? Padahal dia seharusnya C-curve. Ya. Nah, kemudian 2 bulan masih demikian. Masih cenderung nekuk. Nah, ini ada ukurannya nih. Kita bisa ukur bahwa sudut poplitea itu maksudnya pada saat kita tekuk demikian dia tidak bisa penuh sampai full. Jadi ini ada sekira-kira umur 6 bulan kita bisa melawan menekuknya sampai sekian. Kemudian pada usia 9 bulan demikian. Jadi ada arah perkembangan yang berbeda antara tulang belakang, panggul dan bawah. Ya, lanjut. Nah, sehingga pada saat lahir di sini masih begini nih. Ya. Makanya tidak boleh dipaksa untuk kebuka lebar. Dia akan lepas dari panggulnya. Oke. Jadi jangan sembarangan nanti milih ini ya. Lepas karena belum dalam. Ya. Sejalan nanti bisa tengkurap, bisa angkat kepala. Jadi pada awalnya itu panggul itu posisinya demikian. Jadi gini ya, ke depan. Nanti begitu bayi kita bisa tengkurap dan lehernya naik, maka ini mulai bergerak ke belakang. Oke. Jadi ada arah yang berubah. Dan itu kompleks. Kita tidak bisa hanya melihat di panggul. Lihat tulang belakang, melihat panggul, melihat lutut dan seterusnya. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya kemudian, nih misalnya kalau anak itu mulai berdiri dan berlari, maka dia lebih stabil di sini. Kalau kemudian anak kita nggak boleh lari, maka nggak boleh lari, nggak boleh lompat, nggak boleh naik turun tangga nanti jatuh, panggulnya tumbuhkah? Enggak. Tulangnya tumbuhkah? Enggak. Bagaimana dengan tulang belakang? Enggak juga. Ya. Nah, terus lanjut. Nah, bagaimana sekarang? Ini yang penting nih. Kumpulan dari semua ilmu tadi, sekarang kita harus ngambil kesimpulan, ya. Bahwa menggendong bayi itu harus disesuaikan dengan pertumbuhan tulang. Setuju? Apanya yang utama? Arahnya. Kalau arahnya berubah, tarikan ototnya berubah, ya. Kemudian sendi dan otot tulang belakang, panggul dan tungkai bawah disesuaikan dengan perkembangan kontrol postur tegak. Kalau lehernya memang sudah tegak, ya jangan dong dipegang melulu begitu. Ya enggak oke gitu ya, karena enggak pernah kerja ototnya. Oke. Kemudian titik tumpuan berat badan pada tulang yang tidak tepat, jadi titik tumpuannya tidak tepat, kontraksi dan elongasi ototnya tidak optimal, akan mempengaruhi pertumbuhan tulang, baik panjangnya, baik arahnya maupun diameternya. Ya, jadi hati-hati. Oke, ya lanjut. Nah ini dia. Ya, pada usia 0 sampai 3 bulan, kalau kita kembali tadi ke karakter perkembangan yang motorik yang awal, itu tadi gimana? Tadi bahunya ke tengah,
lututnya ke, ya ini dia, ini kayaknya lebih sesuai. Tolong pegangin. Ya, 0 sampai 3 bulan, ini demikian. Ya, panggulnya demikian, ini ke tengah, dan ini, ini C-curve. Karena memang masih huruf C. Jadi gimana gendongnya? Gendongnya ini harus ketemu dengan ke tengah begini. Ya, tuh. Kita lihat gambar. Ya, 0 sampai 3 bulan. Boleh nggak tungkainya begitu? Enggak. Enggak boleh tungkainya demikian. Boleh nggak bahunya begini? Enggak. Boleh nggak begini? Enggak. Ya, jadi gendong nih nggak boleh begini nih. Kenapa nggak boleh? Bukan C-curve. 1. Kedua, bahunya tidak ke tengah. Ya, panggulnya akan demikian, kebuka lebar. Gini, nggak boleh. Jadi 0-3 bulan pertama menggendong, ini harus demikian, dan ini harus ke tengah. Begini. Ya, sebatas mana kita memberikan bantuan tahanan? Sampai ke leher, karena lehernya belum kuat. Berikutnya 3 sampai 6 bulan. 3 bulan itu sudah bisa angkat leher kan? Ya. Sudah bisa mulai angkat leher. Kemudian bahunya sudah mulai belajar menumpu di siku. Yang saya maksud tadi adalah namanya pertumbuhan. Kalau bayi kemudian posisi demikian, kemudian menumpu, maka akan ada tumpuan terhadap epifisisnya. Epifisis yang mana? Tulang yang atas, tegak lurus, sehingga satu saat tulangnya akan numbuh dengan baik. Ya, bagaimana dengan panggul? Panggul masih tetap demikian, tapi di sini sudah mulai ngangkat 3 bulan. Kemudian pada saat bisa rolling, maka bahu ini baru mulai, ini kalau begini, maka ini baru mulai bergerak demikian ke tengah. Kemudian bergerak demikian. Maka yang mana yang mulai mendapat tahanan? Di tulang belakang dan panggul. Ya. Kemudian pada saat bisa mengangkat lebih tinggi lagi, maka yang menumpu ada di tangan. Numpu di tangan berarti tumpuannya akan memberikan tulang yang atas tumbuh. Oke, kalau kemudian anak dibaringkan terus, baring aja sampai peyang gitu ya. Jadi akhirnya bahunya kemana? Bahunya kan ke belakang, bahu ke belakang. Sehingga pada saat ditegakkan, yang sering terjadi adalah si anak melempar badannya ke belakang, ya, atau tangannya begini. Tidak mau ditumpukan, nggak mau numpu, karena tidak pernah mendapat tumpuan. Ya, atau kemudian digendong melulu pada saat kakinya harus mendapat tahanan, sehingga pada saat akan berdiri, nangkring kakinya ke atas, nggak mau. Tuh. Karena tidak pernah mendapat tahanan, tidak pernah mendapatkan tumpuan. Ya, baik. Nah, kita lihat di sini. Ya, jadi yang diperhatikan adalah pertumbuhan dari tulang belakang, panggul, kontrol postur, kemudian lutut dan seterusnya. Kalau kemudian kita lihat di sini, ini dari belakang, nih dari samping, kita penjaga tetap di C-curve. Ini kita lihat 3-6 bulan mulai demikian, ini dan seterusnya. Nah,
Kenapa sih kok gambarnya nggak ada nih setelah setahun? Ya karena setelah setahun nggak usah digendong-gendong kali, jalan lah. Ya, gimana nih dok, saya mau beli gendongan untuk 2 tahun. Ya kok 2 tahun digendong? 2 tahun mah harus jalan. Apa tadi kalau nggak jalan? Persepsi nggak ada, wah segala macam tuh hilang. Kenapa saya jelaskan dari awal begitu ya. Yang perlu digendong ya awal-awal aja lah. Gitu ya. Nah terus lanjut. Oh sebentar. Ini yang benar ya. Nah ini juga oke. Ini kenapa nggak oke nih tuh? Sering saya lihat ibu-ibu digendong pakai cukin ya namanya ya. Sampai ketutup semua tuh. Muka ketutup. Gimana kita bisa ngecek tuh? Suka lihat nggak? Ya kan? Pakai cukin kemudian ditutup semua. Itu riskan karena kita nggak tahu kondisi bayi di dalam. Di samping bisa dehidrasi itu panas banget kan. Ya ini juga nggak oke. Karena ketutup semua. Ya lanjut. Nah ini ada macam-macam nih. Tadi selintas sudah saya lihat ada yang banyak sekali pakai gendongan. Ini ada yang terstruktur dalam arti memang sanggaannya oke. Nah kita bahas ini. Ini aku kasih ke sini, ayo baca baik-baik. Semua ikut menjawab. Yang ini sesuai untuk umur berapa? Ayo. Jawab. Umur berapa? 3 bulan? Kenapa 3 bulan? Kenapa 3 bulan? Nanti kan pulang dari Korsika ditanya nanti. Sanggaannya di mana? Di leher. 3 bulan sudah bisa apa? Angkat kepala. Leher sudah mulai sedikit tegak. Pas nggak setinggi itu? Terlalu tinggi? Terlalu tinggi? Kurang tinggi lagi? Ya, karena lehernya sebetulnya sudah relatif kuat. Bagaimana dengan punggung? Punggung, coba lihat. Punggung 3 bulan masih cenderung C-curve. Oke, bagaimana dengan panggul? Panggulnya terlalu terbuka ke lateral nggak itu? Jadi nanti ibu-ibu saya tidak akan bicara model, tapi pegangannya. Ya, sehingga yang harus diperhitungkan adalah kekuatan kontrol postur, pertumbuhan tulang belakang, posisi panggul dan ini. Ya, nah ini standar keamanannya. Kalau beli nanti dilihat di bagian mana itu? Ini biasanya ada ya, jangan lupa dibaca. Untuk beban berapa ya. Jadi di samping tadi terkait dengan pertumbuhan kontrol postur, pertumbuhan tulang, tapi jangan lupa juga membaca. Ya, jangan terpengaruh tetangga sebelah pakai itu kayaknya keren deh. Bukan kerennya, oke? Bukan mahalnya, bukan keren, bukan mahal. Boleh nggak gendong, nggak pakai gendongan-gendongan itu? Boleh, ya. Tapi kan keluarnya capek ya. Kalau bayinya besar, lebih baik nggak pakai gendongan itu? Coba dijawab jujur. Lebih baik nggak? Ya. Ada yang ngangguk-ngangguk. Kenapa lebih baik? Kenapa lebih baik? Karena kontak fisik lebih dekat. Ya kalau jarak jauh capek boleh lah. Tapi kalau dekat nggak usah lah. Ya, jadi itu penting. Balik lagi tadi tuh simulasi dan segala macam. Ya, oke. Terus, nah ini, ayo kita lihat ya. Yang kiri ini pantasnya untuk umur berapa? Bayi 0 sampai 3 bulan, udah pintar-pintar. Kalau yang ini umur berapa tuh kira-kira?
Ini 6 kira-kira. Ya, kira 6 bulan. Sebetulnya lehernya harusnya sudah lebih kuat. Ada baby nggak di sini yang bisa aku bantu untuk menunjukkan cara gendong? Pada tidur ya? Ada yang nggak tidur? Boleh. Umur berapa, Dek? Oke, Adek usia 6 bulan. Ya, ini gimana dipasangnya? Ke sini ya? Oke. Oh, kalau gitu ya. Oh, ya. Nah, coba aja dulu gini ya. Nah, kalau begini gimana ibu-ibu? Lehernya kan sudah kuat, ya kan? Kita turunkan. 6 bulan sudah sampai mana kekuatannya? Sudah sampai punggung ke bawah, ya enggak? Sekarang kalau pakai alat ini terus, alat ini mengambil alih seluruh kekuatan dari otot punggungnya. Ya, sekarang coba buka. Oke. Sekarang bandingkan dengan gendong cara saya. Tapi gendongnya agak capek sih. Bagaimana dengan menggendong begini? Iya. Saya noleh, sana kanan, saya ini. Oke? Bagusan mana? Pegal. Enggak pegal. Kalau kita tidak mengambil alih. Kalau kita mengambil alih, kita pegal. Tapi kita memberikan kesempatan kepada bayi untuk memperkuat kerja otot leher, kerja otot punggung, tapi saya masih membantu stabilisasi di daerah punggung bawah. Lihat, begitu distabilisasi bawah, si adik bisa miring rotasi ke kanan, bisa rotasi ke kiri. Kemudian coba perhatikan gerakan bola matanya. Lebih luas. Tapi kalau mengarah ke mamanya, stuck di situ. Kemudian perhatikan panggul, bagaimana saya memegang. Karena usia 6 bulan, panggul tadi masih harus nekuk. Tadi itu gambar yang ada gambar panggul tadi itu. Sekarang boleh nggak gini? Ini yang turun nih. Ada nggak gendongan gitu? Ada. Jadi di sini diangkat, kemudian ini kiwir-kiwir. Ya, bayi 6 bulan ini masih sudutnya harus demikian. Dan ini, iya sayang, bingung ya nak ya. Ini masih 70 derajat, jadi belum lurus seperti ini. Jelas ya? Ya, jadi megangnya mah ini lebih baik. Adik bisa ngelihat kanan kiri, visual gerakan bola matanya lebih baik, kontrol terhadap keseimbangannya lebih baik, ototnya terstimulasi untuk kuat, punggung terstimulasi untuk kuat, dan jangan kita yang mengambil alih. Kita hanya menyediakan tempat dan sekedar, nah lihat gerakannya beda. Ya, oke. Perhatikan posisi panggul. Ya, ini cenderung terlalu lebar terbuka. Oke, padahal dia seharusnya 6 bulan masih demikian. Coba gambar yang perkembangan motorik, karakteristik perkembangan motorik. Iya, seneng ketawa. Megangnya di mana tangannya? Kalau dipegang di sini kita mengambil alih kerja otot dada. Jadi dipegangnya harus lebih di bawah. Kita beri kesempatan. Nah, benar kan? Boleh nggak pakai ini? Boleh. Tapi perhatikan posisi panggul. Ya. Nah, kemudian perhatikan juga posisi dari sudut di lututnya. Oke, jadi nggak boleh kiwir-kiwir begitu tuh suka banyak tuh. Ya,
Kalau misalnya pasiennya sudah menuju bisa duduk dengan posisi seperti ini baru boleh digendong pengkang. Oke, karena gendong pengkang itu sama dengan duduk itu, ya enggak? Jadi pada saat anak itu kemudian mulai bisa duduk sendiri, dia miring, kemudian ini kita letakkan begini, kemudian anak akan duduk demikian. Setuju? Nah, kapan bisa gini kan? Ya. Nah, berarti umur sekitar 7-8 bulan. Karena ini sama dengan demikian. Oke, sama enggak? Ya kecuali kalau pinggangnya gede banget ya mungkin ya lihat dulu. Aku lihat sih enggak ada yang gede-gede banget pinggang. Maksud saya kalau pinggangnya sampai demikian tentu enggak boleh. Oke, tapi untuk menuju ke demikian berarti udah mulai bisa duduk ya. Jadi kita lihat bahwa pada awalnya O demikian, ini masih begitu ya. Pada saat kemudian bisa duduk, bisa miring dan duduk, mulai terjadi perubahan dari panggul untuk duduk. Jelas ya? Nah, jadi sekarang 6 bulan, belum kan? Lebar banget? Ya, masih begitu dulu deh. Pegangnya nggak boleh begini. Mas satu lagi. Di sini. Karena mengambil alih. Ya, karena udah 6 bulan. Jadi kalau diambil alih terus iya sayang. Kalau diambil alih terus di sini nggak kerja ototnya. Nah jadi kalau digendong sehari-hari kemudian kita sampai ke atas, letoy di dalam. Ya, ini ada standar keamanan gendongan sling. Sling itu berarti nggak struktural ya. Bahwa sebetulnya sling ini didesain untuk menggendong pada posisi recline, jadi nggak tegak banget gitu ya. Kemudian jadi baca instruksi dengan teliti, kemudian wajah, pastikan wajah tidak tertutup gendongan, nanti bahaya ini ya. Berhati-hati setelah menyusui, karena jika menyusui dengan ini, posisikan bayi menghadap ke ibunya setelah selesai. Jadi karena kita nggak bisa ngontrol ya. Berhati-hati pada saat membungkuk tumpah deh bayinya. Bayinya jatuh maksud saya ya. Kemudian mesti sering dicek, karena pada bayi-bayi yang cenderung kontrol posturnya lemah, letoy gitu, nggak bereaksi apa-apa, apapun yang terjadi ya diam aja, bahaya itu. Ya lebih baik tegak, kemudian bayi melihat kanan kiri. Ya, terus biasanya di setiap gendongan itu dibaca standar ininya ya. Ya lanjut. Nah ini, di Kalimantan, siapa yang ada yang berasal dari Kalimantan atau pernah tugas di Kalimantan, kita melihat gendongan ini indah sekali ya, indah sekali. Sekarang saya tanya, yuk kita jawab bareng. Ini sebaiknya digunakan pada umur berapa? Ini beda penggunaannya. Mau jadi bohongin sama dokter lu. Penggunaan ibu-ibu di Kalimantan menggunakan ini mempermudah pada saat bekerja di ladang. Ya, tapi kalau lagi bayi-bayi begini ya nggak boleh taruh di belakang kali, ntar nggak tahu kita, jangan di belakang. Ini adalah untuk anak yang sudah lebih besar, tapi biar anaknya lari kemana-mana, ada binatang buas, kemudian taruh di punggung karena ibunya bisa membungkuk, mengerjakan sesuatu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, baby walker. Sebenarnya dari American Pediatric ini dari American Academy of Pediatrics, sebetulnya baby walker itu dilarang. Tidak boleh pakai baby walker ya. Kalau dilihat dari, kita tadi udah belajar, kita harus menanamkan pola gerak yang benar sejak awal, setuju? Jadi coba kita perhatikan. Kalau duduk di sini, lututnya cenderung nekuk. Kemudian kalau tingginya tidak sesuai, kakinya jinjit.
Ya. Terus yang bekerja apakah gerakan melangkah? Enggak. Yang bekerja adalah panggulnya. Ya kan? Begitu. Itu bukan pola gerak yang benar. Pola gerak yang benar adalah dia harus melangkahkan kakinya ke depan. Jadi pola geraknya nggak benar. Itu hanya baru dari satu aspek. Kalau itu diulang-ulang terus, maka anak cenderung menjinjit dan seringkali jadi ngesot gitu. Nggak mau pakai kakinya untuk menumpu. Ya, di samping standar keamanan dan lain nanti bisa dibaca di American Academy of Pediatrics, ini memang udah dilarang ya. Bagaimana dengan yang ini? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Yang tadi didorong boleh nggak? Boleh. Karena membantu untuk mengatur keseimbangan. Boleh nggak dititah? Pegang. Boleh nggak? Boleh? Halo? Ada nggak orang jalan? Ada nggak kita jalan gini? Nggak ada kan? Kan tadi prinsipnya kita menanamkan pola gerak yang benar. Jadi jangan dititah. Lebih baik dia mendorong sesuatu sendiri sehingga bisa mengatur keseimbangannya. Nggak ada orang jalan begini tuh orang joget barulah begitu. Ya. Ini orang tuanya memegang di sini, adik memegang sendiri kemudian berusaha untuk berjalan. Di sini ada roda pada tahap tertentu kemudian diberhentikan. Sebaiknya siapa yang belajar mengontrol itu semua? Anak. Diambil alih oleh lingkungan? Iya. Jadi dia nggak belajar mengenai keseimbangan. Melangkahnya dapat tapi kontrolnya enggak. Jadi yang bagus mana? Udahlah pakai bangku aja di rumah, dorong sana, dorong sini, nggak mahal. Ribet amat sih. Kemudian begini? Hah? Ada nggak yang pakai gini? Enggak. Ya? Enggak, oke. Begini? Yang sebelahnya? Ya? Tarik gitu. Begitu terus ditarik. Belajar keseimbangan mandiri? Enggak. Kemudian begitu juga sebelahnya. Dan kalau ini boleh nggak? Boleh, kan happy-happy aja tuh. Kalau ini? Nah, ini boleh nggak nih? Dipegang. Kalau kita yang memegang di level sini tangan, maka kita yang mengambil alih seluruh fungsi keseimbangannya. Ya, megangnya di mana? Di panggul. Ya, sehingga badannya bajar begitu. Ya, ini boleh nggak? Boleh banget. Boleh banget. Ya, belajar keseimbangan. Ya, lanjut. Ya. Jadi jenis popok ada popok kain, kemudian ada popok sekali pakai, ya lanjut. Terus, nah kriterianya yang ibu-ibu harus pahami betul. Mengenai kestabilan pH, mencegah ruam, dan mencegah kulit tetap kering ya. Terus, ukuran popok ideal, ini nanti dibaca ya. Sedikit lebih besar. Sedikit lebih besar, jangan terlalu ketat. Ini ada penentuan, ya. Kemudian tentu pada bayi prematur yang sedang dirawat di NICU itu ada kriteria sendiri. Ini jangan nggak boleh. Jadi kalau kita kembali lagi ke perkembangan panggul, jadi jangan sampai popoknya terlalu lebar. Ya, jadi akhirnya panggulnya bergerak ke samping demikian. Jadi harus disesuaikan dengan ini ya. Jadi ada keilmuan untuk mengukur. Saya rasa ada di situ. Ya, lanjut. Kemudian teliti sebelum membeli. Ya, nanti ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Lanjut. Kemudian berapa kali? Nah ini. Kayaknya kalau popoknya makin lama nyerapnya sampai bisa 6-12 jam, kayaknya kita lebih irit gitu ya. Jangan, 3-4 jam harus diganti. Nanti jamuran di situ. Jadi jangan asal irit. Kayaknya di situ bilangnya 6-8 jam, 10 jam, wah makin seru nih kayaknya, makin irit nih, makin hemat. Iya, tapi duitnya keluar dalam bentuk lain lagi nanti. Ya, untuk berobat. Ya, lanjut.
Mengganti popok, ini nanti nggak terlalu ini ya, nanti bisa dibaca. Kemudian terus mitos, nah ini dia. Apakah popok mengganggu pertumbuhan panggul selalu? Halo, balik lagi ke ilmu tadi. Ya, tidak selalu. Tapi kalau menggunakannya pada ukuran yang tidak tepat, di mana panggulnya menjadi terlalu terbuka, itu akan mengganggu. Oke, itu ya. Kemudian mempengaruhi perkembangan panggul pada gangguan perkembangan panggul. Kalau memang sudah ada gangguan perkembangan dan itu memang dysplasia of the hip, itu mesti ditetapkan dulu oleh dokter. Karena memang ada alat khusus yang memang membuatnya menjadi harus lebih terbuka, pakai alat khusus. Gitu ya, pakai ortosis khusus namanya ya. Kemudian menyebabkan pola jalan mengangkang di kemudian hari. Dari penelitian ternyata memang tidak terbukti. Tapi bisa nggak ngangkang banget? Kalau dari pengalaman, kalau menggunakannya terus-menerus dengan salah, ada juga disertai dengan perkembangan yang lain, gangguan, biasanya iya, tapi tidak semata-mata disebabkan. Jadi kita harus melihatnya dari berbagai aspek. Ya, terus menghambat kemampuan berjalan, enggak, karena berjalan banyak aspek yang berperan, enggak cuman itu, enggak cuman pakai ya. Lanjut. Kemudian mengenai toilet training. Toilet training ya lanjut. Nah, ini ada masalah, bukan masalah, tergantung dari kematangan fisik, emosi, bukan usia. Bukan usia. Ya, kematangan emosional, fisik yang ini ya. Ya, tapi biasanya nih anak perempuan lebih dulu. Ya, dan kontrol anus muncul lebih awal dari kandung kemih. Jadi kontrol BAB biasanya lebih dulu daripada kontrol kemih. Dan itu normal ya. Lanjut. Kemudian ini dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang dijadikan sebagai pegangan. Ya. Dan nanti dengan inilah nanti kita mengacunya kemari untuk melakukan toilet trainingnya ya. Lanjut. Ya, tandanya apa? Komunikasinya harus sudah oke. Komunikasi. Ya, jadi bangun komunikasi yang baik, jelaskan kapan harus berkemih, kapan harus ini dan sebagainya. Terus kemudian ini pelaksanaannya nanti bisa macam-macam alat bantunya. Sudah tersedia sekarang ya. Sekarang menjadi lebih mudah. Zaman saya dulu lebih susah punya anak. Sekarang apa aja ada. Tapi harus bijak. Ya, harus bijak. Ya, terus kemudian ini pelaksanaannya mulai dari sekali sehari, kemudian pemakaian popok bertahap dikurangi. Ini dia. Kalau udah lebih dari 7 tahun masih pakai pampers, hati-hati. Atau masih ngompol, masih apa, harus pergi ke dokter. Karena dokter akan memeriksa, menilai, menyingkirkan kemungkinannya ada masalah-masalah lain. Ya, di sistem perkemihan. Ya, lanjut. Ini nanti bisa dibaca. Terus, nah, apa kesimpulan yang kita dapat hari ini? Ternyata bermain, gendong, apalagi tadi? Bermain, gendong, kemudian cara jalan, memberi makan, semua ada dasar ilmiah yang mendasari kapan boleh, kapan nggak boleh. Ya, jadi yang penting untuk ibu-ibu sekalian yang begitu aktif menggunakan medsos, ini harus menyerapan informasi itu harus dibarengi dan didahului oleh pemahaman kenapa alat itu dipilih, kenapa itu dilakukan. Sehingga kita tidak selalu harus tergantung pada alat. Kita bisa melakukan kreativitas sendiri dan itu menurut saya terutama pada aspek bermain itu jauh lebih baik oleh orang tua sendiri. Karena ikatan emosional, bonding dan sebagainya akan lebih baik. Itu ya, saya rasa itu bisa bagikan siang ini. Terima kasih.